Ratusan masyarakat Balai Jaya menghadiri sidang gugatan terhadap perusahaan PT Salim Infomas Pratama Tbk. Sidang ini merupakan sidang lanjutan gugatan fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar kepada PT Salim Infomas Pratama Tbk di Pengadilan Negeri di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Adapun sidang hari ini merupakan sidang lanjutan penyerahan alat bukti dari tergugat PT Salim Infomas Pratama Tbk dan penggugat, yakni masyarakat Balai Jaya, serta turut tergugat satu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sidang berlangsung di Ruang Cakra. Dalam rangkaian sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Arif Erlangga SH, mengawali sidang dengan agenda penyerahan alat bukti tergugat diikuti turut tergugat satu, Kementerian ATR RI dan penggugat yang masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya. Hakim Ketua Arif Erlangga setelah menerima masing-masing alat bukti dari tergugat penggugat dan turut tergugat satu mengatakan, bahwa sidang kembali ditunda, selanjutnya akan dilanjutkan pada tanggal 6 Oktober tahun 2023 pukul 8 pagi dengan agenda sidang pemeriksaan setempat. Kepada awak media, kuasa hukum masyarakat Samuel Giardo SHMH Purba mengatakan, ada alat bukti yang diserahkan oleh tergugat PT Salim Infomas Pratama Tbk yang diwakilkan kepada kuasa hukumnya di dalam persidangan. Bukti masih diragukan, karena dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan agenda hari ini bahwa kita telah melaksanakan agenda pembuktian dari tergugat dan turut tergugat begitu. Nah, kemudian ada juga bukti kita yang pending, kita juga sudah sampaikan. Nah, bicara terkait masalah pembuktian dari tergugat, tadi sudah kita pelajari secara singkat. Dari pengantar bukti yang disampaikan oleh tergugat, kita melihat bahwasanya klaim dari tergugat dalam jawabannya yang mengatakan telah melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Permen ATR, kemudian Permentan 18/2021 begitu. Nah, di pengantar bukti itu kan jelas tergugat menyampaikan pelaksanaan yang tidak secara sistematis begitu. Nah, seharusnya kan identifikasi dulu nih yang dilakukan oleh kepala desa, kemudian sampai ke camat ke bupati, bupati mengeluarkan SK, kemudian melakukan pelaksanaan. Ada dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan begitu. Nah, kita lihat dari rentang waktu begitu, bukti yang dihadirkan tergugat seolah-olah telah melaksanakan fasilitasi dengan membangun pola kemitraan dengan beberapa koperasi, membuat MOU begitu. Nah, di bukti tergugat salah satu ada kita baca permohonan camat ke bupati 21 Agustus 2023 bahwa jelas ini tidak secara sistematis. Artinya ketika tergugat mengatakan telah melaksanakan fasilitasi namun belum ada SK dari bupati, belum ada identifikasi dari kepala desa ke camat, kemudian itu terjadi setelah klaim telah melaksanakan fasilitasi, tentu ini menjadi sumir nih. Artinya benar atau tidak nih tergugat telah melaksanakan fasilitasi begitu. Nah, dari pembuktian tadi kemudian Majelis Hakim menjadwalkan untuk sidang selanjutnya itu pemeriksaan setempat. Nah, karena dalam gugatan kita menyinggung bahwasannya tergugat belum melaksanakan fasilitasi. Nah, dari itu kemudian Majelis Hakim berpendapat berarti ini bicara tanah. Maka Majelis Hakim kemudian menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan setempat. Jadi ada di dua HGU tergugat, ada yang 9.000, ada yang 10.000 begitu. Nah, ini nanti persoalan teknis lah, entah yang mana dulu kita cek. Yang jelas di hari Jumat mendatang kita akan pemeriksaan setempat. Apabila tidak cukup waktunya 1 hari, maka dijadwalkan kembali begitu.
Untuk sidang hari ini mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Jadi sidang lanjutan Pak, kapan dijadwalkan Pak? Di Jumat mendatang, tanggal berapa itu? Tanggal 6 Oktober. Sementara di tempat yang sama, masyarakat menyebutkan PT Salim Infomas Pratama Tbk hingga saat ini tidak pernah memberikan plasma sebanyak 20% dari luas HGU. Tinggal di mana, Bu? Di Balam Sempurna, Pak. Di Balam Sempurna udah berapa tahun tinggal, Bu? Sejak 1979 kami sudah berada di Balam Sempurna. Sejak 1979 itu sampai sekarang, Bu, tahun 2023 sudah pernah Ibu mendapatkan plasma 20% dari PT yang dimaksud itu Salim Infomas? Sejak 1979 sampai sekarang PT Salim Infomas Pratama tidak pernah memberikan apapun, baik plasma maupun CSR dari pihak perusahaan, tidak pernah sama sekali, Pak. Plasma itu pembangunan perkebunan? Tidak pernah ada itu Pak. Plasma oleh perusahaan itu belum pernah ada, dan saya bukan sekedar tidak menerima, dan saya sendiri tidak pernah tahu. Ini yang dimaksud ini dari PT Salim Infomas ya Pak ya? Ya, Salim Infomas. Salim Infomas. Jadi tidak ada ya Pak ya? Tidak, belum pernah ada. Opung Kinara. Opung Kinara selama tinggal di sini pernah dapat nggak plasma itu 20%? Enggak. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Masyarakat sekitar ada pernah dengar nggak mereka dapat plasma itu? Tidak, enggak pernah saya dengar. Oh ya. Berapa tahun tinggal di Balai Jaya? 39 tahun. Selama itu udah pernah belum mendapat bantuan plasma 20% dari PT Salim Infomas? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Apa harapannya? Harapannya kami masyarakat miskin ini ya diberi kesempatan lah, biar kami mendapatkan hak kami masing-masing. Sasyandi Lubis mengabarkan.